Nggih, Pak Ridwan, matur nuwun untuk kesempatannya. Mohon perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok wawasan kebinekaan global. Kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Kami beranggota 6 personel, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Pak Teguh Pranoto, yang ketiga Bu Yunaka Adventa, yang keempat Pak Ridwan Nur Arifin, yang kelima Bu Rizka Arika, yang keenam Bu Ervina Tri Aryani. Yang ingin kami bawakan yaitu topik ketiga, topik yang berjudul berdamai dengan diri sendiri. Monggo Pak, slide berikutnya. Nggih. Pada tema kelompok kami di sini bahwa setelah mempelajari topik ini, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas, yang kedua mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Selanjutnya, slide berikutnya. Untuk pertanyaan pemantik yang perlu dilontarkan, pertanyaannya yaitu yang pertama, marilah kita lihat ke dalam diri sendiri. Menurut pendapat Bapak Ibu, dari manakah suku kita berasal? Yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah berpikir malu dengan identitas suku Anda? Yang keempat, menurut Bapak Ibu, mengapa perasaan tersebut dapat muncul? Yang keempat, menurut Bapak Ibu, apakah Anda merasa percaya diri dengan identitas yang dimiliki? Selanjutnya. Monggo Bapak Ibu kita bermain tebak-tebakan nggih. Nanti nggih. Nanti kalau setuju berarti Bapak Ibu mengacungkan jempolnya. Tetapi jika tidak berarti melambaikan tangannya. Membuka tangannya, nggih. Monggo. Siap. Ya. Oke, dibantu Mas Yusuf. Ya. Siap. Oke. Apakah Bapak Ibu beragama Islam? Ya, oke. Apakah Bapak Ibu beragama Buddha? Apakah Bapak Ibu beragama Kristen? Apakah Bapak Ibu beragama Hindu? Apakah Bapak Ibu beragama Katolik? Iya. Oh ya. Ya. Apakah Bapak Ibu beragama Konghucu? Tidak, ya. Itulah keragaman agama yang ada di negara kita. Selanjutnya Pak Rutiban. Nah, secara fisik setiap pribadi itu mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Ada yang mempunyai karakteristik fisik ya sini. Fisik adalah merupakan karakteristik yang bisa kita lihat dengan mata kita secara telanjang. Bapak Ibu bisa seperti tadi. Kalau itu dimiliki berarti jempol, kalau tidak berarti melambaikan tangan. Coba Bapak Ibu yang rambutnya keriting. Ya, saya siap. Ya, Bapak Ibu yang rambutnya lurus. Ya, saya tidak. Ibu yang rambutnya bergelombang. Ya. Mas Yusuf kan nggak kelihatan rambutnya itu. Bentuk mukanya oval. Jilbabnya yang gelombang, jilbabnya Pak. Iya. Oh iya. Terus bentuk mukanya yang bunder. Oh, Bunder. Iya, bentuk mukanya yang oval. Oval? Iya. Oh no. Yang berhidung pesek. Ya. Saya. Yang berhidung mancung. Pinocchio kali. Tidak. Nih, saya yang badannya nih. kurus. Iya. Siapa yang selalu prihatin? Iya. Aduh. Yang badannya tinggi. Iya. Tinggi. Tidak. Tinggi. Saya semampai. Badannya sampai. Badan gemuk. Yang kulitnya putih. Oke. Bukan. Kulitnya sawo matang. Saya sawo matang. Matanya sipit. Matanya sipit. Iya. Yang matanya lebar. Matanya lebar siapa? Aduh, saya bukan lebar. Ya. Monggo Pak Ridwan selanjutnya.
Untuk yang karakter sifat ya, mungkin ini bisanya dirasakan. Kalau tadi bisa dilihat dengan mata, ini bisa dirasakan. Coba siapa yang Bapak Ibu merasa dirinya mandiri, mandi sendiri. Saya. Ya. Kalau kayak gini enggak Bu, itu Bu Kanti tadi kayak gini bukan, ini kayak gini. Jempol. Iya, mantap. Yang mempunyai semangat gotong royong. Ya semua. Ya, kita kan habis kerja sama ya Pak ya, kita Iya, mempunyai semangat betul. gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Iya. Iya, jelas. Jelas. Berpikir kritis dan kreatif. Ya. Gue banget. Agak-agak. Suka menolong dan tidak sombong. Aku banget. Saya. Bersikap jujur. Jujur Mantap. kacang hijau saya. Ya, jujur. Mencintai sesama. Oh, saya mencintai Saya. banget. Saya tidak, saya Orang mencintai aku lawan Lawan jenis. jenis ya. Saling menghormati. Hormat gerak. Ya. Hormat Ya. kuliah. Next Pak Ridwan. Ya, Nah, refleksinya Bu, ya. ya refleksi dari hasil permainan tadi. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Maksudnya tadi semua peserta apakah mempunyai identitas yang sama? Tentunya tidak ya Bapak Ibu ya. Pasti Bu, berbeda-beda ya. Ya. Pastinya jawabannya yang kedua yaitu berubah-ubah. Apakah tadi Anda menemukan seseorang yang satu identitas pada pertanyaan pertama? Pada pertanyaan pertama sama dengan panjenengan Bapak Ibu? Ada? Pasti ada kan? Ada beberapa yang sama. Terus tetapi jika ada perbedaan itu hal yang wajar. Identitas pada pertanyaan berikutnya yaitu ceritakan mengapa itu terjadi. Kenapa terjadi perbedaan antara orang satu dengan orang yang lain. Kok Bu Susi Rosana kok beda ya sama Bu Ervina? Ya, pasti ada pertanyaan nih. Iya, karena memang dari orang tua yang berbeda, menurunkan gen yang berbeda. Itu jawaban secara secara IPA ya Ibu ya. Ya, tapi memang dari kodratnya kita dilahirkan dari Allah itu mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Apakah fisik? Apakah dari dalam? Apakah dua-duanya? Menurut Bapak Ibu, yang mana yang paling penting? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya, dua-duanya ya. Karena itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya videonya Pak Ridwan. Mari kita saksikan dulu Ini kamu, video bukan dia. pada kesempatan Kamu kali ini. yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain.
Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ketika Bapak Ibu melihat video tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Iya, apa yang Bapak Ibu rasakan tentang identitas diri? Perumpamaan ya, identitas diri itu seperti kita minum teh. Kalau kita suka teh, pasti kita akan mengatakan, wah, teh ini enak. Ya, Bagi yang nggak suka, rasanya kok gini ya? Iya, nggak enak. Aku suka kopi gitu, lebih enak kopi. Jadi sebenarnya identitas diri itu adalah bagaimana kita memiliki kecondongan terhadap identitas tersebut. Jadi ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita nggak perlu merasa minder ataupun merasa kecil hati, ataupun bahkan jangan merasa sombong. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia yang mempunyai kepribadian, ada yang condong ke kita, juga ada yang tidak condong ke kita. Itu hal yang wajar. Bagi mereka yang condong ke kita, kita disanjung, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita nggak disukai, kok kita dicibir, itu juga hal yang biasa. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah inner beauty. Kalau katanya Pak Puguh ya, Pak Puguh ya? Inner beauty ya, Pak? Iya, betul itu. Iya, kita tampilkan diri kita dari dalam, dengan awal pertama kita senyum, Iya, Bu. tunjukkan hati Iya. kita tulus, kita ikhlas. Insya Allah semuanya akan mengikuti kita. Oke, lanjut ke konsep 3 mawon, Bu. Oke, langsung konsep yang ketiga yaitu welas asih pada diri kita sendiri. Jika kita mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan, tentunya menjadi hal yang kurang baik. Bahasa kerennya narsis ya, Bapak Ibu ya. Narsis, Iya, betul. Sebaiknya ketika kita narsis dari kita paling malang di dunia ini, hal tersebut juga membuat diri kita kurang baik. Piti. Iya, Piti. self-pity. Sebaiknya mencintai atau menerima diri kita secara utuh dilakukan secara seimbang atau tidak berlebihan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Dilihat slide berikutnya Pak Ridwan. Nah, ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri kita sendiri. Ternyata kita juga penting ya mencintai diri kita sendiri, bukan apa ya? Kita butuh dicintai, enggak. Ternyata kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Kenapa penting? Ya, yang pertama, menumbuhkan kebaikan diri atau mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Ternyata kita itu butuh konsep bahwa kita itu menerima diri kita sendiri. Kita memiliki kekurangan, tidak seperti orang lain yang memiliki A, B, C, D. Kita hanya mempunyai D, E, F, G. Itu hal yang biasa, itu harus kita terima. Terus menumbuhkan kesadaran diri bahwa ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang akan terjadi di dalamnya tanpa menghakimi. Ya, untuk bisa merenungi sampai dalam, sampai kita benar-benar sadar kita butuh memejamkan mata sebentar. Coba Bapak Ibu pejamkan matanya sebentar. Kita renungkan apakah diri kita mempunyai kekurangan? Iya, jika kita mempunyai kekurangan itu hal yang wajar. Kita ambil napas panjang, terus kita buang. Nah, terus kita buka mata kita sambil mulut kita tersenyum. Kita menyadari bahwa kekurangan itu hal yang biasa, yang menjadikan kita lebih, itulah sebenarnya kekurangan kita. Karena itulah perbedaan dengan orang lain. Terus berikutnya, Pak, kok nggak jelas ya, Pak? Dituliskan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang kita cintai atau yang berharga selama 3 menit. Bapak Ibu bisa minta tolong? Bisa menuliskan di telapak tangan Bapak Ibu? Coba. Yang pertama tuliskan siapa yang paling
Anda cintai? Ya. Setelah itu, kalau sudah, kenapa Anda mencintai hal tersebut? Ya. Sudah? Sudah mendapatkan? Ya. Pasti Bapak Ibu akan mendapatkan satu nama atau satu karakteristik dari Anda sendiri. Ya. Ya, pastinya pertama yang kita cintai adalah terima kasih Bapak Ibu, itu presentasi dari kelompok kami. Tepuk Untuk tangan selanjutnya. dulu untuk kelompok kita. Oke. Maaf ya Bapak Ibu jika kurang bagus.